Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi fikih, dalam hal ini subbagian ibadah kurban. Ibu berharap anak-anakku dalam kondisi sehat-sehat walafiat dan tetap dalam lindungannya. Baik anak-anakku sekalian, minggu lalu kita telah mempelajari terkait dengan penyembelihan. Apa itu penyembelihan, bagaimana syarat-syarat orang yang menyembelih, alat penyembelihan, demikian juga dengan hewannya. Baik, untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang ibadah kurban. Yang pertama yang perlu kalian tahu, apa sih ibadah kurban tersebut? Ya. Kurban berarti pendekatan diri atau mendekatkan diri. Ya, istilah lain yang biasa digunakan adalah nahar, ya, sembelihan atau belia, sembelihan atau hewan sembelihan. Sedangkan dalam pengertian syariat kurban ialah penyembelihan binatang ternak, ya, yang memenuhi syarat tertentu yang dilakukan pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, yang diniatkan semata-mata untuk beribadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berikutnya, bagaimana sih hukum kurban tersebut? Ya. Kurban hukumnya sunnah muakkad bagi orang yang memenuhi syarat-syaratnya. Ya. Apa itu syarat-syaratnya? Yang pertama adalah Islam. Yang kedua, merdeka, bukan hamba. Yang ketiga, balik, berakal, dan mampu untuk berkurban. Ya. Namun hukum kurban ini bisa menjadi wajib jika dalam keadaan bentuk kurban tersebut adalah nazar. Ya. Apa itu nazar? Janji. Ya, mungkin ada hal-hal yang dianggap sangat penting sehingga harus bernazar. Misalnya saya bernazar ketika begini, saya bernazar memotong hewan kurban. Ya, jadi itu hukumnya berubah dari sunnah muakkad menjadi jadi hukum kurban tersebut ya berubah menjadi wajib karena itu adalah nazar, ya, itu intinya. Baik anak-anakku, dalam Quran ya, surah Al-Kautsar dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya, betar, sungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Ya, di situ dasarnya, ya, sehingga kurban ini, dasar kurban ini. Jadi firman Allah dalam surah Al-Kautsar ayat 2. Demikian juga hadis Nabi yang mengatakan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan wa lam yutaqhi fala yuqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kemampuan namun tidak berkurban, maka janganlah dia menghampiri tempat sholatku. Ya, hadis riwayat Ahmad. Ya. Namun menurut jumhur ulama, apa itu jumhur ulama? Pendapat kebanyakan ulama Syafi'iyah bahwa hukum kurban adalah sunnah muakkad bagi yang mampu dan memenuhi syarat. Ya. Itu. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya adalah sejarah singkat ibadah kurban tersebut. Ya. Anak-anakku pasti sudah sering mendengarkan ketika perayaan Hari Idul Adha, khatib menjelaskan bagaimana cerita sejarah singkat
ibadah kurban ini. Jadi dalam Al-Quran diceritakan bagaimana ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi menyembelih putranya yang bernama Ismail. Ya. Dalam surah As-Saffat ayat 102 dijelaskan, ya, falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ya. Diceritakan ya bahwa maka tatkala anak itu sampai pada umur yang sanggup, ya, qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka fanzur maza tara. Ya, qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya. Nabi Ibrahim berkata, hai anakku, sungguhnya aku melihatmu dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Bagaimana menurut pendapatmu? Ya, pikirkanlah. Apa yang dijawab oleh Nabi Ismail? Ya, Nabi Ismail mengatakan, hai Bapak, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu, dan insya Allah kita akan mendapati dan termasuk orang-orang yang sabar. Ya. Jadi cerita berikutnya atau penjelasan berikutnya, dipersilakan anakku membaca tentang sejarah singkat tentang kurban ini. Selanjutnya yang penting adalah ketentuan hewan kurban. Yang pertama adalah jenis, ya, jenis dan syarat hewan kurban. Ya. Hewan kurban hanya boleh dari kalangan bahimatul an'am. Ya. Apa itu bahimatul an'am? Yaitu hewan yang diternakkan untuk diperoleh susunya atau diperah susunya dan dikonsumsi dagingnya. Yang mana itu bahimatul an'am? Ya, unta, sapi, kerbau, domba atau kambing. Ya. Jadi ukurannya seekor kambing itu atau domba hanya untuk kurban satu orang, sedangkan seekor unta atau sapi atau kerbau bisa untuk 7 orang. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim, ya, kami telah menyembelih kurban bersama-sama Rasulullah pada tahun Hudaybiyah. Seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi untuk 7 orang. Ya. Jadi demikianlah dasar jenis dan syarat hewan kurban ini. Jadi 1 ekor kambing itu untuk 1 orang, sedangkan untuk 1 ekor unta atau sapi untuk 7 orang. Yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah syarat hewan kurban tersebut. Yang pertama harus cukup umur. Ya, unta harus 5 tahun, memasuki 6 tahun. Sapi dan kerbau berumur 2 tahun, memasuki 3 tahun. Kambing juga demikian atau domba. Jadi 2 tahun memasuki 3 tahun. Ya. Selanjutnya adalah tidak dalam kondisi cacat. Ya. Cacat yang bagaimana? Yang pertama adalah badannya tidak kurus kering. Ya. Yang kedua, tidak sedang hamil ataupun sedang setelah melahirkan. Yang ketiga, kaki tidak pincang, mata sehat, tidak buta, badannya sehat, daun telinganya lengkap dan tidak terpotong. Ya. Untuk hewan sapi, kerbau atau kambing yang tanduknya pecah, 1 atau 2-duanya, maka sah untuk dijadikan kurban karena tidak dikategorikan cacat. Dan untuk hewan yang lahir tanpa daun telinga atau telinganya hanya 1, maka tidak sah untuk berkurban. Jadi tolong diperhatikan dengan baik, ya. Selanjutnya adalah waktu dan tempat penyembelihan kurban. Ya, waktu yang sah untuk penyembelihan hewan kurban adalah pada hari raya Idul Adha. Ya,
yaitu tanggal 10 Zulhijjah setelah sholat Idul Adha, ya. Selanjutnya waktu berikutnya adalah hari raya Tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, 13 bulan Zulhijjah. Ya. Jadi semua memiliki dasar, ya. Silahkan dibaca bukunya, nak. Selanjutnya, tempat penyembelihan sebaiknya dekat dengan tempat pelaksanaan sholat Idul Adha. Hal ini sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan bahwa Nabi SAW biasa menyembelih hewan kurban itu di tempat pelaksanaan sholat Id. Ya. Oke. Baik anak-anakku sekalian, adapun sunnah, ya, sunnah bagi dalam penyembelihan kurban, yang pertama adalah disunahkan hewan kurban disembelih sendiri jika yang berkurban itu adalah laki-laki dan dia mampu menyembelih. Jadi namun apabila pemilik kurban tidak bisa menyembelih sendiri, sebaiknya dia ikut datang menyaksikan penyembelihannya. Yang kedua, disyaratkan bagi orang yang berkurban bila telah masuk bulan Zulhijjah untuk tidak mengambil atau menggunting rambut dan kukunya hingga hewan kurbannya disembelih. Dalam hadis riwayat Nabi dikatakan, ya, apabila telah masuk 10 hari pertama, ya, 10 hari pertama Zulhijjah dan salah seorang kalian hendak berkurban, maka janganlah dia mengambil rambut dan kukunya sedikit pun sehingga dia menyembelih kurbannya. Hadis riwayat Muslim. Jadi larangan dalam hadis ini berdampak pada hukum makruh jika dilanggar. Ya, jadi anak-anakku, jika kalian berkurban atau keluarga berkurban, mohon diperhatikan hal ini. Jadi 10 hari pertama, ya. Baik, jadi sekarang sudah dalam minggu ini sudah masuk, ya. Ya, karena minggu depan, ya, insyaallah tidak lama lagi kita akan berpahari ke depan, tidak lama lagi kita akan melaksanakan perayaan Idul Adha 10 Zulhijjah. Baik, selanjutnya adalah daging kurban sebaiknya dibagikan kepada fakir miskin masih dalam keadaan mentah, ya. Bagaimana ketentuannya? Jadi 1/3 untuk yang berkurban, ya, dan keluarganya, 1/3 untuk fakir miskin, dan 1/3 untuk hadiah kepada masyarakat sekitar, ya, untuk disimpan agar sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan. Jadi itu pembagiannya adalah 1/3. Sekali lagi 1/3 untuk yang berkurban dan keluarganya, 1/3 untuk fakir miskin, dan 1/3-nya hadiah kepada masyarakat. Ya, tolong dibedakan, ya, hadiah kepada masyarakat sekitar. Ya. Selanjutnya adalah penyembelihan hewan kurban atau pengurus kurban boleh saja menerima daging kurban, ya, jadi boleh saja, tetapi sebagai upah menyembeli atau upah mengurus, ya. Jadi ada hadis yang memperkuat hal ini. Selanjutnya demikian pula dilarang menjual daging kurban, ya. Jadi hadis riwayat Ahmad itu Nabi SAW berkata, janganlah engkau jual daging denda haji dan kurban, makanlah dan sedekahkan serta ambillah manfaat itu, dan janganlah engkau jual, ya, kulit. Maksudnya biasanya orang menjual kulitnya, ya, itu dilarang. Baik anak-anakku sekalian, dan yang terakhir adalah tata cara penyembelihan hewan. Ada 4, ya, lengkap dengan doanya, ya. Hewan yang akan dikurbankan dibaringkan, ya, itu ada gambar, ya.
sambil membaca doa. Penyembelihan meletakkan kakinya di sebelah atas leher hewan agar hewan tidak bergerak kepalanya atau meronta. Ya, itu. Dan penyembelih melakukan penyembelihan sambil mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu. Dan kemudian yang penyembelih membaca doa Allahumma minka wa ilaik. Ya, Allahumma taqabbal min. Ya, dari siapa yang berkurban. Jadi disebutkan, ya Allah, ini adalah darimu dan akan kembali kepadamu. Ya Allah, terimalah dari siapa kurbannya siapa. Ya, begitu nak ya. Jadi insya Allah akan ada tugas ibu berikan dalam hal ini terkait dengan penyembelihan hewan kurban, ya, karena materi kita memang pas dengan insya Allah tidak lama lagi kita akan mengadakan Idul Adha yang biasanya, dan entahlah dalam masa pandemi ini mudah-mudahan masih ada beberapa orang yang melaksanakan ibadah kurban ini. Baik anak-anakku, jadi tugas tersebut nanti akan ibu kirim melalui WA, ya, tentang format terkait tugasnya. Ya, baik. Dan yang terakhir mungkin adalah hikmah ibadah kurban, silahkan dibaca. Dan kalau ada sesuatu hal yang mungkin kurang jelas atau tidak dipahami, bisa bertanya melalui chat pribadi atau di grup. Nanti insya Allah ibu akan jawab. Anak-anakku, ada beberapa tambahan nanti akan ibu kirimkan materi terkait dengan kurban yang mungkin tambahan dari buku learning tak ini, ya. Saya kira cukup untuk hari ini. Tetap semangat. Ibu akhiri dengan ucapan akhir kalam minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.